Hai guys, kembali lagi bersama saya. Saya mau bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan tentang negara Republik Indonesia? Nah, kalau saya diberikan pertanyaan seperti itu, saya bisa menjawab antara jawaban optimis dan jawaban yang pesimis. Pertama, jawaban optimis. Kita melihat dari sejarah dulu. Indonesia itu dulu dijajah dikarenakan Indonesia itu kaya raya. Ada rempah-rempah yang jika dijual di negara-negara Eropa itu harganya fantastis. Makanya itu Indonesia tuh istilahnya kalau orang luar melihat tuh ini primadona ini. Ini surga dunia. Dikarenakan hutan tropis yang eksotis, punya dua musim yang intinya musim hujan dan musim kemarau. Dan karena hal itulah bisa dibilang tanaman-tanaman itu bisa tumbuh subur di bumi Indonesia. Bahkan teliti lagi, ternyata Indonesia juga memiliki mineral yang sangat melimpah. Bisa kita di pertambangan ada nikel, timah, emas dan sebagainya. Banyak bisa dicari di Indonesia. Bahkan dari hutannya saya memiliki banyak tanaman, memiliki banyak hewan-hewan, belum di lautan banyak ikan terumbu karang dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga tentunya memiliki pantai yang sangat luas, bukan luas sih, sangat panjang. Dan di pantai mungkin ada penduduk, dan dari penduduknya mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Ada suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda, Batak, Betawi, Dayak, Papua, Minang, dan sebagainya. Banyak suku-suku. Dari satu suku saya ada makanan khasnya, ada budaya pakaian pakaian tersendiri, rumah-rumah adat, dan istilahnya kita tuh kaya raya sebenarnya. Tapi terkadang kita dari pesimisnya kita juga kayak minder gitu. Kita juga kayak mudah terpengaruh budaya barat. Sehingga kita tidak percaya diri dengan budaya kita sendiri di Indonesia, dan bahkan seringnya kita juga dari zaman dulu sampai sekarang juga kita masih kayak mudah sekali masyarakat untuk diadu domba, suku ini dengan suku ini diadu domba, saling menjelek-jelekan, saling menghujat, dan itu yang membuat kita pesimisnya menjadi negara yang paling toksik, bisa dibilang munafik lah. Kita dikenal juga ramah, negara yang paling ramah, tapi ternyata di balik itu kita juga paling toksik di sosial media. Ya kita mungkin paling ramah kalau sama orang asing, tapi terkadang kita toksik dengan orang terdekat kita. Itu yang jadi permasalahan di Indonesia saat ini, yang seharusnya bisa diselesaikan. Tapi saya melihat masih belum terlalu masif penyelesaiannya. Dan tentunya itu menjadi suatu ancaman. Kemungkinan kalau dibiarkan orang suku-suku ini, saya bendera suku ini bendera suku ini, bendera suku ini. Jadi kayak saling membanggakan suku, menghujat suku lain. Jadi itulah yang potensi Indonesia pecah itu bisa saja dikarenakan ya kita masih suka ini sarkas dengan suku lain. Bahkan mungkin ya suku sendiri juga dihujat juga. Jadi kayak kita itu apa sih, mau apa sih? Ya bisa dibungkiri, mungkin saya berpikir mungkin ya
masyarakat Indonesia itu ya sudah capek. Dia sebenarnya tidak mau begitu, cuman dia sudah capek dengan kehidupan di Indonesia karena tidak sejahtera, karena tertekan, karena ya mungkin ada hal-hal faktor lain yang membuat dia bisa berkomentar, menghujat dan sebagainya. Dan pasti ada masalah. Misalnya korupsi lah. Korupsi itu memang menguntungkan bagi orang yang korupsi. Mereka dapat jatah. Tapi orang yang sudah bayar pajak dan sebagainya, melihat berita ditangkapnya korupsi yang ngeri bukan main sampai ribuan triliun, itu sudah pasti membuat mental dari masyarakat itu down. Jadi kayak capek, negara apa ini, sehingga kita kayak lupa sama negara ini, ternyata kaya ini negara ini. Dan pejabatnya juga tidak mengevaluasi, tidak memperbaiki secara masif. Pejabat juga aman di zona nyamannya masing-masing, memperkaya dirinya masing-masing, bukan mengabdi tapi untuk mencari kekayaan. Menjabat bukan untuk mengabdi tapi mencari kekayaan, mempertahankan kekuasaan dari di zona nyaman. Jadi itulah realita Indonesia saat ini. Misalnya contoh begini, saya mau bikin KTP di Dukcapil, datang, ternyata seharusnya KTP dicetaknya itu mudah sekali, tapi di sana pegawainya leha-lehe, ngobrol sana sini, orang urus, orang ada bikin KTP, bikin kartu keluarga, bikin inilah. Jadi pegawai-pegawai itu dia kerja tapi tidak kerja. Dia pengen kerja tapi pengen gajinya juga ngalir tanpa dia bekerja. Jadi intinya buat apa lu kerja kalau lu nak kerja? Kita sebagai pelanggan, sebagai nasabah, pengen urus KTP yang merupakan ini adalah bukti bahwa kita tinggal di Indonesia, penduduk Indonesia, tapi malah sama pegawai Dukcapilnya itu malah leha-lehe, diperlambat, dipersulit dan sebagainya. Tidak cuma Dukcapil sih, kantor polisi, rumah sakit bisa saja, dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu, bea cukai dan sebagainya. Jadi sumber daya manusia kita tuh kayak kurang profesional. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin mereka sebenarnya nak pengen jadi itu ya kayak mau nikmati gaji santai, mau zona nyaman, nggak mau ribet. Jadi mendingan kita persulit saya itu orang yang datang nasabah supaya kita tidak kerja, supaya kita gaji tetap ngalir, walaupun rating dari kepolisian, rating dari Dukcapil, rating dari bea cukai itu rendah, yang penting kita gajinya ngalir. Jadi di zona nyaman. Jadi kayak tidak ada istilahnya, PNS itu susah sekali dipecat. Mereka baru dipecat kalau viral, ada masalah di publik. Dan itu sangat konyol sih. Kalau sudah jelas ada pegawai yang tidak betul, tidak becus kerjanya, ya kenapa harus nunggu viral dulu baru dipecat? Dan itu dampaknya kalau nunggu viral dulu baru dipecat, itu pasti dampaknya sudah meluas. Orang sudah tahu ini institusi bobroknya kayak gini. Itu bagaimana? Mereka tidak ada pencegahan, evaluasi diri. Apakah ini institusi bagus atau jelek? Mereka cuman memampangkan stiker-stiker anti korupsi, anti suap, anti gratifikasi, ada juga kata-kata mutiara, berintegritas dan sebagainya. Itu cuma ditempel di tembok tapi tidak diterapkan di hatinya supaya dia bekerja dengan baik. Dan tidak ada evaluasi itu. PNS itu susah dipecat. Banyak PNS yang tidak berguna, tidak profesional, tidak bisa mengajar,
kalau orang jadi guru. Makanya kualitas pendidikan kita itu buruk sekali. Dalam artian ya saya bisa bilang masalah di Indonesia itu sistematis sudah. Masalah sistematis ini juga harus diselesaikan secara tegas tentunya. Dalam artian apa? Penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Kalau memang ada pegawai yang tidak becus ya pecat, jangan nunggu viral dulu baru dipecat. Begitupun korupsi udah sampai ribuan triliun baru dipecat. Jadi selama ini ngapain aja itu, udah itu bahkan baru dapat setelah 4 tahun dia korupsi. Jadi kayak aneh negara ini. Dalam artian ya KPK atau polisi atau pihak-pihak terkait tidak mengevaluasi, tidak menyelidiki, tidak mengawasi, tidak kerja, sehingga kita kecolongan dengan hal-hal seperti ini. Seperti halnya yang bisa jadi judi online. Judi online kita juga masih banyak sekali, tapi apa penyelesaiannya? Diblokir situsnya, bukan ditangkap orang-orang yang menjalankan situs judi online. Kita cuma memblokir situsnya, diblokir situsnya, tidak menangkap orangnya masih aman ya. Ini orangnya masih bisa buat situs lagi. Jadi ngapain kita tidak potong ke akarnya? Karena kita cuman sudah tahu ada tanaman yang merusak tanaman lain, tapi tanaman ini cuma dicabuti saja daun-daunnya, cabut daun ini, bukan malah dicabut akarnya. Dicabut akarnya supaya selesai masalahnya. Ini gimana ini? Pola pikir pemerintah. Dan kita itu seharusnya negara yang bisa sangat maju. Saya yakin sangat maju. Dari pariwisata, dari pertambangan, dari istilahnya pangan. Kita bisa semua. Sedangkan ada negara-negara lain yang dia cuman bertahan hidup dari pariwisata, bertahan hidup dari bisnis kuliner, bertahan hidup dari bisnis entertainment. Dan kita itu bisa semua. Kita bisa entertainment, kita bisa pariwisata, kita bisa kuliner. Kita bisa semuanya negara Indonesia ini. Cuman kenapa kita tidak lakukan secara masif? Kenapa kita cuma stagnan. Seperti hanya pemberantasan korupsi ini. Undang-undang perampasan aset. Karena ini undang-undang yang bagus. Tapi belum juga disahkan. Alasannya karena takut disalahgunakan. Nah, Anda itu wakil rakyat sudah menyalahgunakan juga kekuasaan. Ini perampasan aset. Ini adalah aspirasi dari rakyat dan bagus. Kenapa tidak disahkan? Nah, ini jadi permasalahan. Rakyat dengan pejabat itu masih tidak sevisi. Ya, gue masih bingung sih. Bingung negara ini. Gimana gini mau berkembang loh. Kondisinya hukum, politik, pendidikan, ekonomi masih gini-gini aja. Misalnya saya paham tentang tembakau, pengelolaan tembakau. Ya saya bisa dong mengolah dan paham. Tentunya akan meningkat terus. Misalnya kalau saya sebagai penjual tembakau malah mengurusi urusan pertambangan, saya nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Kecuali kalau saya punya ilmu dulu baru masuk tambangan mungkin bisa. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan orang-orang yang kerja jadi PNS, kerja jadi di kantor BUMN, mereka itu ya paling ya orang dalam, paling ya tim ses inilah, paling ya inilah bayarlah dan sebagainya lah. Maka orang-orang yang di atas itu
yang jadi seharusnya pengabdian, yang seharusnya kompeten itu tidak kompeten, kerjanya ya leha-lehe, kerjanya tunggu cair gaji, diem aja, nggak kerja. Gimana mau berkembang negara ini? Misalnya orang mau jadi polisi, lumayan gajinya, jadi mendingan karena saya sudah susah dipecat, mendingan saya tolak-tolakin itu orang yang melapor supaya saya tidak capek ngetik-ngetik, tidak capek cari penjahat. Justru kalau polisi diam saja kalau ada pelaporan, apa yang terjadi ya, kejahatan banyak di mana-mana. Justru itu akan menjadi serangan balik untuk polisi itu, karena membiarkan kejahatan, tidak mau capek. Atau bagaimana kira-kira? Mungkin saya sudah agak ini sih kalau bahas tentang Indonesia itu, udah ada capek. Kalau teman-teman bagaimana? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.